Ruang kolaborasi pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Topik 6, perancangan dan pengembangan. Anggota kelompok kami terdiri dari Andi Romadona Islahyati, Nopa Nurlala, Novia Cahyani Putri, Sifaul Husna, Sifa Lana, Triwulandari, dan Ulifa Khairu NA. Pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran langsung atau kegiatan A dan kegiatan pembinaan atau kegiatan B memiliki karakteristik dan perbedaan. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajar langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan lebih efektif. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A, namun ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu, hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Kegiatan A, 1 fakta, 2 pengetahuan diskrit, 3 definisi, 4 informasi yang jelas, 5 informasi literal, 6 informasi konkret, 7 informasi yang terbukti sendiri, 8 hasil yang dapat diprediksi, 9 keterampilan dan teknik diskrit, 10 aturan dan resep, 11 algoritma. Kegiatan B, 1 konsep dan prinsip, 2 koneksi sistemik, 3 konotasi, 4 kehalusan, ironi, 5 simbolisme, 6 abstraksi, 7 informasi berlawanan dengan intuisi, 8 anomali, 9 strategi menggunakan repertuar dan penilaian, 10 penemuan aturan dan resep, 11 heuristik. Soal pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Nomor 2, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Pertanyaan yang pertama yaitu, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Jadi, kelompok kami memilih kegiatan A, yakni pembelajaran langsung dengan menggunakan studi kasus behaviorisme, sebagai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien bagi peserta didik dengan beberapa alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama yaitu, pendekatan behaviorisme menekankan pada pengamatan perilaku yang dapat diobservasi secara langsung. Dengan demikian, metode pembelajaran langsung memungkinkan peserta didik untuk melihat dan mengalami konsep-konsep behaviorisme secara langsung, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam konteks nyata. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu pembelajaran langsung memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik secara langsung terhadap respon peserta didik terhadap studi kasus behaviorisme. Ini memungkinkan peserta didik untuk secara aktif berpartisipasi, memperbaiki kesalahan, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep tersebut. Dengan demikian, pembelajaran langsung mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga, selain itu, kegiatan A juga memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, serta antar peserta didik. Hal ini memperkuat pemahaman peserta didik melalui diskusi pertanyaan dan penjelasan tambahan yang terjadi dalam situasi pembelajaran langsung. Dengan semua alasan tersebut, kelompok kami merasa bahwa pembelajaran langsung dengan studi kasus behaviorisme merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien bagi peserta didik, karena memberikan pengalaman langsung, umpan balik langsung, dan interaksi antar peserta didik yang mendukung pemahaman yang lebih baik tentang konsep behavioristik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jadi, kelompok kami memilih kegiatan A, yakni pembelajaran langsung dengan studi kasus behaviorisme.
sebagai pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk peserta didik pada masa kini. Hal ini berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut. Nah, yang pertama, studi kasus behaviorisme dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret dan relevan bagi peserta didik. Dalam era digital sekarang ini, anak-anak sering terpapar dengan berbagai informasi dan stimulus dari media sosial dan teknologi. Studi kasus behaviorisme dapat menghadirkan situasi nyata terkait dengan kehidupan peserta didik saat ini, sehingga mereka dapat lebih mudah mengaitkan konsep-konsep pembelajaran dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Ya, untuk selanjutnya, yang kedua yaitu pembelajaran langsung, yaitu memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, mereka dapat berinteraksi dengan materi pelajaran, berdiskusi dengan guru dan teman sekelasnya, serta melakukan tindakan nyata dalam memecahkan masalah. Hal ini sesuai dengan karakteristik generasi kekinian yang lebih suka terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, selain itu, untuk kegiatan A juga mendukung pengembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi peserta didik. Dalam pembelajaran langsung, mereka dapat bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan saling belajar satu sama lain. Hal ini penting untuk melatih kemampuan bekerja dalam tim dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam era yang semakin terhubung ini. Selanjutnya, dengan semua alasan tersebut, kelompok kami meyakini bahwa pembelajaran langsung dengan studi kasus behaviorisme adalah pendekatan yang lebih efektif dan efisien untuk peserta didik kekinian, karena dapat memberikan pemahaman yang relevan, mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran, serta mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang penting dalam era digital ini. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu yang pertama ada pengantar strategi pembelajaran dari Muhammad Rabi pada tahun 2012, yang kedua pengantar psikologi umum oleh Sarwono pada tahun 2014, dan yang ketiga ada penerapan model pembelajaran langsung oleh Yulianto pada tahun 2015.